Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anaknya ibu guru yang soleh dan soleha, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, anak-anaknya ibu guru yang soleh dan soleha, pada hari ini kita bertemu lagi di pelajaran SKI pada pertemuan ke-1 ya. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Nah, anak-anaknya ibu guru yang soleh dan soleha, adapun tujuan dari pelajaran hari ini yaitu yang pertama adalah kita dapat mendeskripsikan pengertian daripada dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, tujuan yang kedua adalah dapat menyebutkan awal mula strategi Nabi Muhammad SAW. Dan tujuan yang ketiga adalah menceritakan awal mula Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Dan tujuannya yang terakhir adalah dapat menyebutkan orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam. Nah, anak-anaknya ibu guru yang soleh dan soleha, kita masuk pada subtema yang pertama, yaitu masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Anak-anaknya ibu guru yang soleh dan soleha, nah, apakah yang disebut dengan dakwah itu? Ada yang tahu anak-anaknya ibu guru yang soleh dan soleha? Baiklah, di sini ibu guru akan menjelaskan apa itu dakwah. Dakwah adalah panggilan ke jalan Allah, atau bisa diartikan juga sebagai menyeru atau mengajak manusia untuk taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anaknya ibu guru yang soleh dan soleha, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi Rasul itu pada usia yang ke-40 tahun. Nah, pada usia yang ke-40 tahun ini, Nabi Muhammad SAW diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyu. Ada 2 wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1-5, dan wahyu yang kedua adalah surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, anak-anaknya ibu guru yang soleh dan soleha, pada wahyu yang kedua inilah Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah. Anak-anaknya ibu guru yang soleh dan soleha, dalam melakukan dakwah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah dengan 2 strategi, yaitu strategi dakwah yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, strategi dakwah yang kedua adalah dakwah yang dilakukan secara terang-terangan. Soleh dan solehahnya ibu guru, nah, kita akan membahas tentang dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Nah, dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi,
Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah selama 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Nah, penyampaian dakwah ini dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada keluarga dan para sahabatnya. Soleh dan solehahnya ibu guru dalam penyampaian dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Nabi Muhammad melakukan dakwah itu di rumah salah satu sahabatnya yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Nah, Arqam bin Abil Arqam ini adalah salah satu sahabat Nabi yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Nah, anak-anaknya ibu guru yang soleh dan solehah, adakah yang tahu apa arti dari As-Sabiqunal Awwalun? Ada yang tahu? Baik, di sini ibu guru akan menjelaskan apa itu As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam. Adalah orang yang pertama kali masuk agama Islam ya. Ingat. Nah, di antara orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam itu ada yang pertama adalah Khadijah. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah Abu Bakar Siddiq. Yang keempat adalah Ummu Aiman. Yang kelima adalah Zaid bin Haris. Yang keenam adalah Utsman bin Affan. Yang ketujuh adalah Zubair bin Awam. Yang kedelapan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kesembilan adalah Thalhah bin Ubaidillah. Yang kesepuluh adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, yang terakhir adalah Arqam bin Abil Arqam. Nah, anak-anaknya ibu guru yang soleh dan solehah, itulah sahabat Nabi yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Sahabat Nabi yang yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Nah, anak-anaknya ibu guru yang soleh dan solehah, sekarang kita akan masuk pada Nah, dalam melakukan dakwah ini, Nabi Muhammad SAW memulainya sejak tahun keempat kenabiannya. Anak-anaknya ibu guru yang soleh dan solehah, dalam melakukan dakwah secara terang-terangan ini, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan dakwahnya ini kepada sahabat, kepada keluarganya, dan kepada para pemuka Quraisy. Anak-anaknya ibu guru yang soleh dan solehah, penyampaian dakwah ini dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan mengundang sahabat, keluarganya, dan para pemuka Quraisy itu dengan jamuan makan malam. Dengan apa? Dengan jamuan makan malam. Nah, anak-anaknya ibu guru yang soleh dan solehah, cara yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam melakukan dakwahnya ini adalah dengan menyampaikan inti daripada ajaran agama Islam, yaitu agar manusia itu taat dan menyembah Allah, taat dalam ajaran agama Allah, taat dalam ajaran agama Allah ya. Nah, anak-anaknya ibu guru yang soleh dan solehah, demikianlah materi SKI yang dapat ibu guru sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih ya anak-anak. Jangan lupa kerjakan soal evaluasi dari ibu guru ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pelajaran ini dapat kita
simpulkan pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW, dapat kita simpulkan tentang bagaimana cara Nabi Muhammad SAW dalam melakukan dakwahnya, yaitu dengan menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Nah, anak-anaknya ibu guru yang soleh dan soleha, demikianlah materi SKI yang dapat ibu guru sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih ya. Nah, jangan lupa kerjakan evaluasi yang diberikan oleh ibu guru pada hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.